Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai serialnya dari Rossi Dire. Dan kali ini tuh sendiri masih mengenai kelanjutan pada volume ke-10-nya. Spoiler ya, tentu aja video kali ini tuh sendiri bakalan jadi video spoiler. Jadi jika kalian itu tidak keberatan, yuk mari kita coba lanjutkan. Dan untuk video kali ini VOV berasal dari karakter Ayano. Aku dulu anak yang benar-benar tidak bisa diharapkan, anak yang tidak bisa melakukan apapun. Aku mulai masuk ke taman kanak-kanak saat berumur 3 tahun. Dan dengan cepat aku dipaksa menghadapi kenyataan itu. Ayo Ayano-chan, jangan cuma berdiri di situ saja. Kesini, cepat. Cepatlah, kamu itu selalu bengong ya. Aku tidak bisa mengikuti kegiatan kelompok. Aku tidak bisa menyesuaikan diri dengan kecepatan anak-anak lain. Dan tidak bisa melakukan hal-hal seperti mereka. Aku benar-benar tidak bisa apa-apa. Bahkan ketika guru memberiku instruksi sederhana, seperti kesini dan duduk, itu sudah terlalu sulit buatku. Bukan karena aku melamun, sama sekali tidak. Justru sebaliknya, aku terlalu banyak berpikir, terlalu banyak memikirkan segala hal. Aku harus duduk di mana ya? Tunggu, apakah aku harus merapikan pensil warnaku lebih dulu? Tapi anak-anak lain meninggalkan balok mainan mereka begitu saja. Mungkin artinya kami tidak perlu beres-beres. Tapi kalau ada yang menginjak balok itu lalu jatuh dan terluka, gimana? Itu berbahaya. Mungkin sebaiknya dibereskan lebih dulu. Tapi kalau begitu, aku harus membereskan yang mana dulu? Pensil warna atau baloknya? Pensil warna punyaku sendiri, tapi baloknya ditinggalkan oleh anak lain. Apakah aku harus membereskan yang paling dekat denganku dulu? Tapi baloknya lebih berbahaya. Aku jadi bingung. Ya, semakin aku berpikir, semakin aku tidak tahu mana yang seharusnya aku lakukan. Akhirnya aku hanya berdiri diam, tidak bisa bergerak. Ya ampun Ayano-chan, kamu nggak dengar apa kata guru nih? Ayano, kamu itu lama banget. Berhenti, tunggu, aku lagi mikir. Apakah aku boleh berteriak begitu? Tapi bahkan memikirkan hal itu aja sudah membuat kepalaku pusing lagi. Pikiranku terus berputar-putar, saling bertabrakan, dan tubuhku tetap tidak bisa bergerak sama sekali. Aku bahkan tidak bisa melangkahkan satu kaki pun dari tempatku berdiri. Sampai akhirnya guru datang. Dia sudah kehilangan kesabarannya. Dia kemudian menarik tanganku dan menyeretku pergi. Benar-benar merepotkan ya kamu ini. Kenapa hal sesederhana ini saja tidak bisa dilakukan? Katanya dengan nada kesal. Wah, dia lambat banget ya. Tatapan jengkel dari semua orang di sekitarku terasa sangat menakutkan. Tidak bisa melakukan hal-hal seperti anak-anak lain rasanya sangat menyakitkan. Akhirnya aku berhenti datang ke taman kanak-kanak tersebut. Ayano bilang besok juga nggak mau ke taman kanak-kanak. Gimana nih? Gimana lagi? Masa mau dibiarkan di rumah sendirian? Lagi pula, taman kanak-kanak itu justru tempat dia belajar bersosialisasi. Kalau di situ saja dia sudah kesulitan, bagaimana nanti ke depannya? Tapi kalau kita paksa dia pergi padahal dia jelas-jelas nggak mau, bukannya itu malah bikin dia tambah takut? Ya, tapi kita berdua juga nggak bisa terus-terusan ambil cuti kerja setiap hari. Apa mau dititipkan ke orang lain? Biar aku jelaskan. Orang tuaku nggak bisa dititipi, orang tuamu juga tinggal di tempat kerja. Jadi nggak mungkin juga kan? Kalau soal itu keluarga Suo, tempat orang tuaku bekerja, katanya punya anak seumuran Ayano. Anak itu juga belum masuk taman kanak-kanak. Aku pikir mungkin Ayano bisa cocok main sama dia. Ya, setelah berdiskusi panjang, kedua orang tuaku akhirnya memutuskan untuk menitipkanku pada kakek dan nenekku dari pihak ayahku yang bekerja di kediaman keluarga Suo. Dan saat diberitahu aku akan tinggal di rumah kakek dan nenek, aku sangat sedih. Aku menangis. Aku benar-benar berpikir kalau aku ditinggalkan. Karena aku anak yang gagal. Aku percaya itu. Jadi aku menjerit, menangis, dan menolak keras. Tapi setelah aku menangis sampai tertidur, mereka memasukkanku ke dalam mobil. Dan ketika aku terbangun, aku sudah berada di depan sebuah rumah besar. Selamat datang Ayano. Ini tempat kakek dan nenek bekerja. Selamat datang, Ayano-chan. Sekarang kita akan memberi salam pada pemilik rumah. Jadi tolong bersikap sopan ya. Ucap kakek dan nenekku yang kulihat di tempat kerja tampak sangat berbeda dari biasanya. Mereka memakai pakaian rapi, berbicara dengan tegas, dan terlihat sangat keren di mataku yang masih kecil ini. Sambil aku terpukau melihat betapa hebatnya mereka membawaku ke sebuah ruangan. Dan di sanalah aku bertemu mereka. Ayo berteman baik ya. Aku Yuki Suo, senang bertemu denganmu, Ayano-chan. Mereka berdua tampak begitu mempesona, seolah-olah memang terlahir sebagai tokoh utama dalam sebuah cerita.
Chika-kun bisa melakukan apa saja, setiap kata dan tindakannya dipenuhi dengan kebaikan murni, seperti pangeran dalam dongeng. Sedangkan Yuki itu terlihat sangat manis, ceria, dan selalu bersinar, seperti putri kecil yang tomboy tapi menawan, tenang dan bersemangat, pangeran dan seorang putri yang berbeda dalam banyak hal. Tapi dari cara mereka saling memandang satu sama lain, sudah terlihat jelas kalau mereka sangat peduli satu sama lain. Apa benar ada orang seindah dan seistimewa mereka di dunia ini? Aku pun sempat berpikir begitu. Namun di saat yang sama, aku merasa aku tidak pantas berada di sini. Itu perasaan yang langsung muncul begitu saja dalam diriku. Karena aku hanyalah anak yang gagal, anak yang tidak bisa melakukan apapun. Namun kedua orang itu tidak pernah memandangku dengan tatapan seperti orang lain. Bahkan meskipun aku seperti ini, mereka tetap berkata, "Mulai sekarang, kamu mau jadi partnerku kan? Kamu adalah sahabat terbaikku, Ayano-chan." Mereka memperlakukanku seolah aku orang yang penting, meskipun aku hanyalah diriku yang tak berguna ini. Mereka menjadikanku orang nomor 2 di sisi mereka. Bagaimana aku bisa menggambarkan perasaan itu dengan kata-kata? Perasaan yang begitu besar hingga sulit untuk dijelaskan. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa bangga pada diriku sendiri dan bahagia sampai rasanya menyakitkan. Aku ingin tertawa, aku ingin menangis, aku ingin memeluk mereka, bahkan ingin langsung berlutut di hadapan mereka karena begitu berterima kasih. Disinilah tempatku. Itu adalah pikiran yang muncul begitu saja dari lubuk hatiku yang paling dalam. Dan dari hati kecilku itu lahirlah satu impian. Impian untuk selalu berada di sisi mereka berdua, lebih dekat dari siapapun, dan menjaga mereka selamanya. Dan jalan menuju impian itu ternyata sudah ada tepat di depanku. Nenek, aku ingin melayani Chika-kun dan juga Yuki-chan. Begitulah awal dari pelatihanku sebagai seorang pelayan. Sebuah keputusan yang secara tak terduga membawa perubahan besar dan indah dalam diriku. Ya, aku belajar untuk tidak mengganggu orang lain dan menyesuaikan diri dengan lingkungan. Itu membuatku punya ruang untuk berpikir dengan ritmeku sendiri. Nenek mengajariku cara memutuskan prioritas agar aku bisa menyelesaikan tugas dengan teratur dan efisien. Berkat bimbingannya, aku tidak lagi terlalu banyak berpikir sampai akhirnya tidak bisa berbuat apa-apa. Aku bisa merasakan diriku perlahan menjadi seseorang yang tidak gagal lagi. Tapi yang paling membuatku bahagia adalah bisa melayani dan membantu mereka berdua. Walaupun aku hanyalah diriku yang sesederhana ini. Terima kasih Ayano, terima kasih banyak Ayano-chan. Senyum mereka, ucapan terima kasih yang sederhana. Semuanya menjadi harta paling berharga untukku. Aku ingin tetap di sini selamanya. Aku ingin kami bertiga selalu bersama. Itulah keinginan terdalamku dari lubuk hatiku yang paling tulus. Namun saat tiba waktunya aku benar-benar harus bertindak, aku kembali lagi tidak bisa bergerak. Ya, ada begitu banyak hal yang ingin ku katakan, begitu banyak perasaan yang ingin ku sampaikan, tapi aku tidak tahu bagaimana harus mengatakannya. Dan sementara aku terus mencari kata-kata yang tepat, waktu pun terus berlalu. Pada akhirnya aku tidak bisa mengucapkan satupun hal yang penting. Kemudian keduanya berpisah. Masashi Kasama meninggalkan keluarga Suo, membawa luka hatinya bersamanya. Yuki sama tetap tinggal meskipun tubuhnya kini terbaring lemah di ranjang dengan kondisi sakit. Dan aku hanya bisa menyaksikan semuanya terjadi. Dari tempat yang paling dekat dengan mereka, aku hanya bisa melihat bagaimana mimpi yang selama ini kujaga hancur di depan mataku sendiri. Apakah ada sesuatu yang bisa kulakukan? Aku tidak pernah menganggap diriku setara dengan mereka. Aku bahkan tidak pantas disebut sebagai pemeran pendukung. Aku hanyalah seorang di balik layar, bukan seseorang yang berdiri di atas panggung, bukan pula penonton yang bersorak atau mencemooh. Aku hanyalah orang yang diam-diam menyaksikan cahaya mereka dari balik tirai panggung. Dan aku pikir tidak apa-apa, aku pikir peran itulah yang paling cocok untukku. Namun karena aku membiarkan diriku tetap berada di posisi itu, yang kulakukan hanyalah menonton tanpa daya saat tragedi terjadi di atas panggung. Apa yang seharusnya kulakukan? Pertanyaan itu terus berputar di kepalaku tanpa henti. Aku terus memikirkan kata-kata yang mungkin bisa menahan mereka berdua agar tidak berpisah. Meskipun aku tahu semua itu sudah terlambat. Hei Ayano, mau ikut mencalonkan diri dalam pemilihan bersamaku? Tapi mungkin karena itulah, aku dulu memegang tangan Yuki sama dan memutuskan untuk naik ke panggung. Supaya kali ini aku tidak membiarkan tragedi itu terulang kembali. Supaya kali ini aku bisa mengucapkan kata-kata yang seharusnya aku ucapkan tepat pada saat dibutuhkan. Masashi Kasama, aku tahu Anda menghindari keluarga Suo, tapi bisakah Anda datang menemui Yuki sama?
Saat ini, aku rasa Yuki-sama paling membutuhkan Anda. Aku akan menunggu di bawah selama 10 menit. Kali ini, aku akan. Namun pada saat itu, jam mendentang menandakan waktu yang dijanjikan sudah lewat. Namun tidak ada tanda-tanda Masachika-sama muncul di pintu masuk apartemen. Bagaimana Ayano-san? Apakah kita tunggu sedikit lebih lama? Tidak, ayo kita pergi. Baiklah. Pada akhirnya, seberapapun aku mencoba bergerak, alur cerita tidak pernah berubah. Oni-chan, maafkan aku, Yuki-sama. Aku hanyalah petugas panggung, gadis beruntung yang kebetulan berada di dekat sang pangeran dan putri. Aku tidak berhasil membawa Masachika-sama bersamaku. Perasaan tidak berdaya dan rasa bersalah menekan dadaku begitu kuat. Rasanya seperti ingin lenyap dari dunia ini. Namun kemudian terdengar ketukan di pintu. Masachika-sama, maaf aku terlambat. Masachika-sama muncul seperti penyelamat, tapi di belakangnya berdiri seseorang. Pasangannya yang sekarang. Ya, ternyata ada orang lain yang mampu menggerakkan cerita ini untuk maju. Dan orang itu bukanlah aku. Aku hanyalah gadis yang tidak bisa melakukan apapun, seseorang yang hanya bisa menonton dari pinggir panggung. Yang kuinginkan hanyalah tetap menjadi orang nomor 2 bagi kalian berdua. Apa yang seharusnya aku lakukan? Pikir Ayano dalam diamnya saat menemani Alisa di ruang peristirahatan. Nah, jadi itulah lanjutan dari isi volume ke-10 dari serialnya Rossi Dire, dimana jika kalian suka dengan konten seperti ini, kalian bisa bantu aku dengan cara tulis di kolom komentar. Bang, lanjut bang, nanti akan aku coba lanjutin ceritanya. Dan akhir kata, itu aja dulu mengenai video singkat kali ini, dimana jika ada yang salah aku minta maaf, dan sampai jumpa di video yang selanjutnya. Jenny.